Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan nama saya Grace Christina Abigail. Saya dari mahasiswa BKT 4A dengan NIM 194421027. Saya sekarang ingin menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi bank mengenai topik akuntansi keriling. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian keriling, peserta keriling, warkat bukan keriling, jenis-jenis keriling, mekanisme keriling, dan juga prosedur akuntansi keriling. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu keriling. Pengertian keriling sendiri, keriling adalah suatu tata cara perhitungan uang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lain, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lintas pembayaran giral. Selanjutnya, apa itu lintas pembayaran giral? Lalu lintas pembayaran giral sendiri adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat atau nota keriling yang dilakukan dengan cara memperhitungkan di antara bank-bank baik atas bank atau kemampuan untuk keuntungan nasabah dan yang lainnya. Nah, giral itu adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank dalam penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Selanjutnya ada peserta keriling. Nah, peserta keriling ini ada dua jenis, yaitu peserta keriling langsung dan juga peserta keriling tidak langsung. Yang membedakannya adalah peserta keriling langsung itu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta keriling dan dapat memperhitungkan warkat atau nota kerilingnya secara langsung dengan BI melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan BI. Contohnya adalah bank retail atau bank devisa. Sedangkan peserta tidak langsung itu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta keriling, akan tetapi dapat mengikuti kegiatan keriling melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta keriling. Contohnya adalah BPR. Selanjutnya adalah pengertian tentang warkat atau nota keriling. Nah, warkat atau nota keriling sendiri adalah alat atau sarana yang tidak melakukan lalu lintas pembayaran secara tunai, melainkan pembayaran secara giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank, nota kredit, dan surat-surat lainnya yang telah disetujui oleh penyelenggara, yaitu Bank Indonesia. Dalam warkat atau nota keriling sendiri adalah yang pertama harus bervaluta rupiah, kedua bernilai nominal penuh, ketiga telah jatuh tempo pada saat dikerilingkan, dan telah dibumbui cap keriling. Warkat keriling. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah warkat debit keluar. Nah, apa itu warkat debit keluar? Warkat debit keluar yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Semisal adalah satu nasabah Bank Permata Semarang menerima pembayaran dari Inosabank Bank Niaga Semarang berupa cek, dan cek tersebut akan disetorkan oleh pihak A ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dinyatakan sebagai warkat debit keluar. Sedangkan warkat debit masuk yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang telah ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Dari contoh presentasi yaitu bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik pihak B nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis warkat keriling. Nah, yang pertama ada warkat kredit keluar dan juga warkat kredit masuk. Seperti yang dijelaskan di PPT, warkat kredit keluar yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Nah, sedangkan warkat kredit masuk yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening bank nasabah tersebut. Nah, apa yang membedakan warkat kredit keluar dan warkat kredit masuk? Bila warkat kredit keluar itu menyerahkan warkat dengan mengkreditkan rekening giro BI dan mendebitkan ke giro nasabah, sedangkan warkat kredit masuk itu bank yang menerima warkat tersebut akan mendebitkan rekening giro BI dan mengkreditkan giro nasabah. Kalau di warkat keluar itu dia mendebit, sedangkan di warkat kredit masuk itu mereka mengkreditkan untuk giro nasabah. Apa yang dimaksud dengan warkat yang bukan keriling? Yang pertama adalah warkat-warkat yang belum memenuhi syarat warkat keriling. Yang kedua adalah penyetor warkat dalam penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Yang ketiga, penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabang lainnya. Dan yang terakhir adalah penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tolakan keriling. Tolakan keriling itu merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan termasuk oleh sebab-sebab tertentu, ya seperti saldo tidak cukup, rekeningnya telah ditutup, bea materai yang belum dipenuhi, dan juga tanda tangan yang tidak cocok dengan spesimen atau pihak yang terkait. Lalu coretan tidak ditandatangani oleh penarik, pewarkat diblokir, jumlah angka dan huruf tidak sama, rasi buku cek belum dikembalikan, tanda tangan efektif bilet giro belum aktif, dan juga tanda tangannya diragukan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keriling. Ada 3 sesuai yang dipresentasikan di PPT. Yang pertama ada keriling umum, keriling lokal, dan juga keriling antar cabang. Nah, keriling umum sendiri adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan keriling lokal adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir adalah keriling antar cabang. Keriling antar cabang adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya dilakukan dalam satu wilayah kota. Keriling ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme keriling proses perpindahan dana secara manual. Yang pertama adalah penarikan cek dari pihak pembayaran diserahkan kepada penerima cek. Lalu penerima cek akan menyetorkan cek untuk dikelilingkan kepada bank penarik. Nah, hubungan antara bank penarik kepada Bank Indonesia sendiri adalah bank penarik menyetorkan warkat keliling debit keluar kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia kepada bank penarik itu melakukan bank kreditan warkat keliling. Nah, sedangkan untuk bank tertarik itu melakukan otorasi pendebetan kepada Bank Indonesia, sedangkan Bank Indonesia kepada bank tertarik itu melakukan warkat debit masuk. Dan untuk bank tertarik kepada penarikan cek adalah bank tertarik mendebitkan rekening penarikan cek kepada pembayar atau penerima cek, yaitu proses menarikan dana namun melalui elektronik automatic clearing house yang secara otomatis. Nah, sistemnya sendiri itu sama seperti perpindahan dana secara manual, namun bedanya sehabis ke bank penarik langsung ke automatic clearing house, dan BI akan menjadi peran sebagai pemantau kegiatan keliling atau otomasi perpindahan dana. Berikutnya adalah ilustrasi keliling. Di ilustrasi keliling ini sebagai contoh adalah soal Tuan Sigit, nasabah giro pada Bank Omega cabang Jakarta, membeli barang dari Nyonya Dita, nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta seharga 30 juta. Tuan Sigit membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Dengan ilustrasi kegiatan keliling dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam satu transaksi antara Tuan Sigit dan Nyonya Dita Setio, Tuan Sigit menerbitkan cek yang diserahkan oleh Nyonya Dita. Lalu Nyonya Dita yang merupakan nasabah Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan cek kepada Bank ABC untuk dikerilingkan. Selanjutnya, Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan warkat tersebut kepada Bank Omega cabang Jakarta. Penyerahan ini dilakukan melalui petugas bank yang mewakili bank tersebut melalui lembaga keriling, yaitu Bank Indonesia. Lalu selanjutnya, Bank OBK cabang Jakarta melalui petugas keriling membawa pulang warkat dan memeriksa keabsahan serta saldo nasabah. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi, maka rekening Tuan Sigit pada Bank Omega cabang Jakarta akan didebitkan seperti nilai yang tertera pada cek yang telah ditariknya. Selanjutnya ada pertemuan keriling. Nah, pertemuan keriling ini biasanya tidak dilakukan melalui automatic clearing house, dan pertemuan keliling sendiri biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama kali bertemu, bank-bank akan terlibat pada transaksi keriling dan akan menyerahkan warkat. Dan pada pertemuan kedua, bank serta keriling akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Waktu pertemuannya sendiri biasanya diatur sebagai hari Senin sampai hari Jumat dengan keriling 1 pukul setengah 1 sampai setengah 3, dan keriling 2 pukul 1 sampai jam 2. Sedangkan Sabtu keliling 1 pada pukul 10 hingga jam 11, keliling 2 pada jam 12 hingga jam 1 siang. Selanjutnya ada prosedur akuntansi keliling. Nah, di sini ada 2 prosedur, yaitu adalah prosedur akuntansi keliling secara keluar maupun masuk. Bila kita lihat dari proses prosedur
masuk adalah yang pertama adanya nota warkat atau debit dari nasabah, lalu akan dijurnalkan di buku harian. Setelah ke buku harian akan didaftarkan keriling harian dan akan direkapitulasi pengeluaran dan akan dibuatkan sebagai neraca keriling. Sedangkan dengan prosedur keluar, yang pertama adalah nota atau warkat debit dari nasabah akan kembali dicatat di buku harian, lalu didaftarkan di keriling harian dan akan dicatat rekapitulasi pengeluaran dan akan di neraca kerilingkan. Seperti ilustrasi yang sudah dibahas di slide sebelumnya, kembali pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank akan mencatat transaksi keriling tersebut sebagai berikut. Pembukuan transaksi keriling ini dapat ditampung pada rekening sementara keriling atau langsung ke giro pada Bank BI. Nah, pada Bank ABC Cabang Jakarta saat menerima warkat dari Tuang Sigit untuk disetorkan kepada rekening giro Nyonya Dita dicatat sebagai keriling di debit sebesar 30 juta dan giro rekening Nyonya Dita di kredit sebesar 30 juta. Lalu setelah diketahui hasilnya akan biasanya pada waktu keriling kedua, keriling akan dinihilkan. Setelah berhasil, lalu akan dicatat pada bank giro BI di debit sebesar 30 juta dan keriling di kredit sebesar 30 juta. Nah, pada Bank Omega Cabang Jakarta saat menerima warkat nasabah Tuan Sigit akan membebankan rekening pada Tuan Sigit dengan jurnal sebagai berikut. Giro rekening Tuan Sigit di debit sebesar 30 juta dan Bank Indonesia giro di kredit sebesar 30 juta. Lalu ada ilustrasi yang lain, apabila seorang nasabah Bank Omega Cabang Jakarta itu Tias menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta kepada bank untuk diserahkan kepada Grace, salah satu nasabah Bank Lipo Cabang Jakarta, oleh kedua pihak akan dibukukan sebagai berikut. Pada Bank Omega Cabang Jakarta saat menerima warkat dari Tias dicatat sebagai berikut. Giro rekening Tias di debit, sedangkan Bank Indonesia giro di kredit dengan nilai masing-masing sebesar 50 juta. Nah, pada Bank Lipo Cabang Jakarta saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Grace dibukukan sebagai berikut dengan Bank Indonesia giro di debit dan giro rekening Grace di kredit nilai masing-masing sebesar 50 juta. Adalah neraca keriling. Nah, neraca keriling biasanya dicatat pada saat laporan akhir transaksi keriling seperti yang ada di PPT yang tertera pada PT Bank Omega, yaitu adalah kala keriling sebesar 80 juta. Nah, kala keriling ini didapat penjumlahannya dari warkat debit masuk ditambah dengan warkat debit keluar, yaitu 30 juta ditambah 50 juta. Nah, kala keriling ini itu dapat terjadi bila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih kecil daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Sedangkan apabila menang keriling bila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Nah, untuk keseimbangannya itu merupakan totalan dari kala keriling, yaitu penjumlahan 50 juta dengan 30 juta. Apabila dalam pembukuan transaksi keriling Bank Omega selalu menggunakan rekening sementara, keriling dari pendebitan atau pengkreditan bank giro pada Bank BI dilaksanakan pada akhir keriling. Untuk mengetahui apakah nasabah menang atau kalah keriling, maka kekalahan keriling di atas akan dibukukan sebagai berikut, yaitu dengan keriling di debit dan BI giro di kredit masing-masing sebesar 80 juta. Bila dilihat dari sudut pandang Bank Indonesia, tidak akan ada terdapatnya nih selisih pendebitan maupun beban kreditan rekening giro masing-masing bank peserta keriling. Nah, di sini ada tabel neraca keriling sesuai dengan tanggal yang tertera dengan nama bank yang kalah keriling dengan nama bank yang kalah keriling. Dan pada yang sudah dibahas tadi, Bank Omega kalah keriling sebesar 80 juta dengan bank yang menang Bank ABC dengan Bank Lipo, yaitu 30 dengan 50 juta. Jumlah debitnya sendiri 80 juta dan jumlah kreditnya sendiri 80 juta. Untuk mencatat transaksi hasil keriling di atas oleh Bank BI akan dibukukan sebagai berikut. Dengan debit giro Bank Omega 80 juta di debit, giro Bank ABC di kredit sebesar 30 juta dengan lalu giro Bank Lipo di kredit sebesar 50 juta.
Melalui kalau atau menang keliling ini akan dipantau oleh BI melalui saldo minimum dari reserve requirement. Nah, reserve requirement di Indonesia sendiri itu dikenal dengan istilah giro wajib minimum, yang adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Nah, kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh BI. Ini adalah menang dan kalah keriling. Di sini adalah pencatatan di kredit dan pencatatan di debit. Dari tabelan tertera di debit di sub kredit dengan di debit dan di kredit adalah penyerahan cek atau bilet giro pada bank lain, sedangkan kreditnya penerimaan nota kredit dari bank lain. Dan untuk di debitnya judul debit penerimaan cek atau bilet giro pada bank sendiri, lalu kreditnya penyerahan nota kredit kepada bank lain. Seperti yang tadi dijelaskan melalui menang dan kalah keliling, di sini ada ilustrasinya. Menang keliling itu seperti 1 ditambah 2 lebih besar daripada 3 ditambah 4. Itu bila menang keriling, sedangkan kalah keriling adalah 1 tambah 2 lebih kecil daripada 3 tambah 4. Atau jika jumlah debit lebih besar daripada kredit, itu dapat ditetapkan sebagai kalah keriling. Namun jika debit lebih kecil daripada kredit, maka akan ditentukan sebagai menang keriling. Misalkan pada tanggal 1 Mei 2007 Bank Mega menyerahkan cek atau bilet giro kepada bank lain sebesar 250 juta, lalu menerima cek atau bilet giro bank sendiri dari bank lain sebesar 300 juta dan menyerahkan cek untuk bank lain dengan nilai 100 juta dan menerima cek dari bank lain sebesar 50 juta. Neraca keriling pada tanggal 1 Mei 2007 pada kolom kreditnya adalah debit sebesar 250 dengan kreditnya 50 juta, sedangkan di kolom debitnya dengan debit 300 juta dan kredit 100 juta. Total kredit sendiri adalah 250 juta ditambah 50 juta adalah 300 juta, dan total debit adalah 300 juta ditambah 100 juta yaitu 400 juta. Nah, lalu pada tanggal 1 Mei 2007 Bank Mega akan mengalami kalah clearing sebesar 100 juta. Selanjutnya adalah akuntansi keriling otomatis. Nah, yang dimaksud dengan keriling otomatis adalah terjadinya penukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi keriling dengan otomatis atau yang lazim dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Ini adalah keuntungan dari keriling otomatis dengan adanya karakteristik dan keuntungan. Nah, karakteristik yang pertama yaitu adalah biaya. Keuntungannya adalah rendah, bahkan dapat menjadi sangat rendah. Dan karakteristik notifikasi itu tidak ada, konfirmasi itu tidak perlu. Pelaksanaan keuntungannya pemindahan dana di hari berikutnya. Dengan karakteristik selanjutnya adalah jenis transaksi adalah batch. Terus nilai ekonomisnya adalah biaya tetap tinggi tapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi. Lalu dengan karakteristik keamanannya adalah keuntungannya sangat penting bagi keriling otomatis. Adanya keriling otomatis antar daerah dengan 2 jenis, yaitu pengolahan lokal dan juga pengolahan luar daerah. Pada pengolahan lokal itu pertama adalah nasabah penarik akan menyetorkan kepada bank penarik sehingga menghasilkan sort atau merge processing. Lalu akan dicatat pada arsip transaksi lokal. Nah, source atau merge processing sendiri adalah pemindahan arsip gabungan untuk keriling di luar daerah. Selanjutnya, untuk pengolahan di luar daerah sendiri, source atau merge processing akan dicatat sehingga masukkan ringkasan arsip transaksi untuk tiap bank yang tertarik, lalu akan setorkan kepada bank tertarik dan akan dikembalikan kepada nasabah tertarik. Jadi pelaksanaan kegiatan keliling secara otomatis melalui ACH atau Automatic Clearing House, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta keriling yang terlibat dalam transaksi keriling hanya akan mengkerilingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang on the line dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirim langsung kepada Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan keriling ACH. Selanjutnya, bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan keriling keluar atas warkat debit keluarnya. Bank penarik bersikap mempercepat atau accelerate penarikan dana dari warkat keriling karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana keriling tersebut. Bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau hanya sehari.
Dan juga bank tertarik akan bersikap pasif, tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearingnya.